yang hampir 30% itu dengan fasilitas yang saudara siapkan untuk ramah lansia, khususnya di Mina dan di Arafah? Iya, untuk di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Bapak, terkait dengan fasilitas ini kan tidak bisa kita lakukan secara mandiri. Tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Indonesia. Karena ada kewenangan yang di luar kewenangan Kementerian Agama. Disitulah fungsinya pemerintah, Bapak. Fungsinya pemerintah kan menyelenggarakan. Saudara tagline-nya Haji Ramah Lansia. Kan begitu. Berarti membuat jamaah haji lansia itu senyaman-nyamannya. Artinya tagline bukan sekedar tagline, tetapi apa yang dilakukan, apa yang bisa dipersembahkan kepada haji-haji lansia itu. Yang notabene ada kurang lebih sekitar 30% dari, menurut hemat saya lebih barangkali, 30% dari seluruh calon jamaah haji. Yang pada dasarnya menurut saya adalah tagline itu memang betul, kloset duduk ada. Mungkin juga sudah sampaikan tempat duduk ada. Tetapi sebandingkah apa yang saudara sampaikan tadi dengan jumlah jamaah lansia itu? Memang belum sebanding, Bapak. Untuk di Arafah dan di Mina utamanya, jumlahnya belum sebanding. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh oleh pemerintah, oleh penyelenggara ibadah haji untuk supaya jamaah yang untuk memenuhi tagline saudara yang saudara katakan berhasil itu? Ya, kita sudah Pak Dirjen beserta pimpinan sudah melakukan terus koordinasi, negosiasi, diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi, utamanya terkait dengan seluruh pihak yang menyiapkan layanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan di tahun ini sementara maksimal yang disiapkan itu, Pak, yang bisa dilakukan, yang bisa disiapkan seperti itu. Tapi paling sudah ada peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun kemarin. Memang ini terkait dengan jumlah jemaah ya di Mina juga yang kemudian tidak sebanding dengan jumlah infrastruktur atau MCK yang tersedia di Mina. Saudara saksi, oke. Mengenai MCK kita selesaikan sampai di situ. Barangkali ini ada suatu kesepakatan rapat kita yang di-launching oleh pemerintah tentang fasilitas di Mina ketika melakukan untuk lansia jumroh, dan katanya akan menyediakan beberapa puluh golf car. Menurut saudara ada itu? Golf car ada, Pak. Setahu saya ada, tapi di daerah tenda di area Muaisim. Di Muaisim. Tapi kalau ke area Jamarot itu tidak memungkinkan menggunakan golf car, Pak. Golf car itu diadakan oleh pemerintah, tujuannya buat apa? Untuk memobilisasi atau membantu jemaah ketika pulang dari area lempar jumroh, masuk ke area pemukiman Muaisim, ketika mereka salah jalan, tersasar, minta tolong, bantuan didistribusikan ke berapa banyak itu diadakan? Saya kurang begitu detailnya, Pak, jumlahnya ya golf car yang disiapkan. Kami nggak ada lihat itu. Saya melihat, Pak, ada yang disiapkan, tapi detailnya jumlahnya berapa itu yang lebih paham Pak Dirjen mungkin, atau Pak Subhan atau Pak Kuh. Tapi saudara memberikan masukan terhadap itu, terhadap pemerintah terkait golf car itu. Golf car, ya, memang memberikan masukan. Saudara memberikan masukan. Ya. Oke. Saudara datang ke tenda-tenda di Mina? Saya datang, Bapak. Kalau boleh saya tahu di maktab berapa saudara datang? Saya di maktab yang paling bawah ya, dari maktab 10 sampai maktab di 70-an sekian saya datangi. Ada foto-foto tenda di Mina enggak? Ada foto-foto tenda di Mina?
sambil nunggu foto. Ada berapa hal. Pertama, kalau Dewan Pengawas BPKH itu kan pengawas ya Pak ya? Iya. Pengawas. Pengawas itu melakukan pengawasan. Iya, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Bukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Bukan. Sekarang penyelenggaraan ibadah haji itu ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan apa enggak? Ya jelas ada lah. Iya, karena pengelolaan keuangan tujuannya adalah salah satunya meningkatkan kualitas layanan juga, Ibu. Baik, kalau itu sudah jelas, berarti sesungguhnya pengawas apakah juga boleh menjadi penyelenggara atau mendesain? Itu menjadi bagian harus difikirkan. Apakah seorang pengawas boleh juga melakukan desain dan kemudian penyelenggaraan? Itu satu catatan. Boleh nggak Pak? Terkait dengan PPIH namanya Bu ya, petugas penyelenggara ibadah haji, itu kan sifatnya seperti kepanitiaan yang sifatnya ad hoc. Jadi ketentuan yang diatur siapapun dari unsur manapun itu dapat ditugaskan, ditunjuk atau mendaftarkan diri sebagai petugas penyelenggara ibadah haji. Bapak mendaftarkan diri? Saya ditunjuk Ibu. Ditunjuk, oke. Seharusnya Bapak sebagai seorang komisioner yang Dewan Pengawas yang berada di bawah lembaga negara mestinya mengatakan, Pak saya posisinya sebagai pengawas. Bukannya begitu harusnya? Pengawas saya sebagai pengawas pengelolaan keuangan. Tadi kan Bapak bilang pengelolaan keuangan sama penyelenggaraan ada hubungannya. Jadi seorang pengawas menjadi penyelenggara patut nggak? Saya bukan di penyelenggaranya Ibu, jadi petugasnya saja saya, petugas. PPIH. Pengawas tapi petugas. Iya. Mari kita pikir ulang. Silakan. Gambar tadi udah ada belum? Kalau belum Bu Endang silakan. Izin Pak. Ketika Bapak menyatakan bahwa Bapak cuti dari Stafsus, kemudian lebih memberatkan tugas Dewas di BPKH. Sementara apa yang tadi Bapak sampaikan ternyata tugasnya itu all in Bu Ketua. Seluruh tugas, baik tugas Dirjen, tugas Direktur Dalam Negeri, tugas Direktur Luar Negeri, tugas Ketua pelaksana semua by desain justru diambil alih oleh Stafsus. Bahkan termasuk tugas, bukan tugas Dewas, tetapi tugas badan pelaksana yang ini menjadi rancu tugas dari Stafsus ini. Bapak katakan cuti, tetapi semua itu justru diambil alih. Saya berpikir bahwa kok kelihatannya Kementerian Agama cukup menugaskan Stafsus, tidak perlu ada dirjen, tidak perlu ada direktur dan sebagainya karena desainnya sudah matang seperti yang tadi diuraikan oleh Bapak. Bahkan mampu merangkap tugas dari badan pelaksana, bukan Dewas Pak. Karena apa? BPKH Limited itu seharusnya tugas, apalagi tadi disampaikan bahwa itu adalah punyanya badan pelaksana, bukan tugas Dewas. Dewas cukup ngawasin saja dong. Bener nggak nih badan pelaksana tugasnya menyimpang nggak nih dari aturannya, kan semestinya itu. Coba bisa Bapak berikan gambaran kepada kita. Kenapa semua itu bisa di take over oleh Bapak sendiri? Tugas itu luar biasa. Saya kagum karena mampu menyelesaikan semua urusan satu kementerian plus satu lembaga membawai beberapa dirjen dan direktur. Coba Bapak berikan gambaran pada kita. Iya, terima kasih Bu. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa saya tidak men-take over tugas dari dirjen maupun para direktur. Tapi Bapak tadi menyampaikan bahwa Bapak mendesain sampai ke teknis loh tadi diterangkan itu. Saya mendesain layanan haji ramah lansia itu bersama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal PHU. Nah berarti kan dirjen ini mesti memberikan tugas
Ya. Bukan Bapak yang mendesain. Artinya Dirjen itu tidak